Apa salahnya kalau begitu? Kalau memang PDIP menginginkan kadernya Kaisang jadi wali kota, ada orang partai berbaik hati ingin juga ikut nimbrung, kenapa rupanya? Nah, ya memang yang kita kritik kan bukan bahwa PSI mendukung Kaisang, tetapi caranya berkampanye yang saya kritik ya waktu itu ya. Caranya berkampanye. PSI mau kalah mau menang, Kaisang tetap punya kans untuk jadi wali kota Depok. Ya. Bahkan ya ekstremen, nggak ada PSI pun di kota Depok, Kaisang masih punya kesempatan untuk jadi wali kota di kota Depok. Ya. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Ikrapani Hilman, Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok. Ya. Terima kasih Pak, sudah bisa dihadir bincang tipis-tipis. Sama-sama. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal ini agak heboh nih. Ya. Kaisang soal pencalonannya sebagai wali kota Depok, apalagi PSI lewat berbagai billboard, alat peraga di tempat strategis dengan narasi kira-kira begini. PSI menang, Kaisang menang wali kota, kayak gitulah. Ini apa tanggapan Pak Ikram soal itu? Saya sudah tanggapi sebetulnya itu ya. Pertama, PSI menang, Kaisang wali kota. Ada dua hal. Ya. Apa hubungannya PSI menang sama Kaisang jadi wali kota? Ya, coba iris tipis-tipis. Ya kan? Saya bilang nggak ada hubungannya. PSI mau kalah mau menang, Kaisang tetap punya kans untuk jadi wali kota Depok. Ya. Bahkan ya ekstremen, nggak ada PSI pun di kota Depok, Kaisang masih punya kesempatan untuk jadi wali kota di kota Depok. Ya. Oke, itu satu. Ya. Yang kedua, dari pesan itu ya ada yang ditutupi gitu ya. Pertama apa? Target PSI sesuai dengan pernyataan dari ketua DPD PSI itu 6 kursi. 6 kursi. Dari 50 kursi mereka menargetkan 6 kursi. Sementara pencalonan wali kota itu harus minimum 10 kursi. Okay. Jadi gini, 10 PDI Perjuangan 10 kursi, tapi bukan pemenang. Ya. Tapi bisa. Oke. Nah, ini kan dengan target 6 kursi, jangankan jadi pemenang. Bisa mencalonkan pun belum tentu. Belum bisa berlahir tuh. Gitu ya kan? Nah, terus kenapa dia pasang itu? Ini mengingatkan saya pada strategi PKS dulu. Ya, yang dia bilang PKS menang, SIM seumur hidup, pajak kendaraan gratis. Ya kan? Pada saat itu sebelum pemilu 2019, PKS adalah salah satu partai yang dalam survei-surveinya itu sulit untuk menembus 4% parliamentary threshold. Ya. Jadi untuk tembus 4% aja masih problem buat PKS pada saat itu. Ya kan? Ya, di tingkat nasional nih. Karena kalau mau SIM tadi itu janjinya SIM dan STNK itu kan harus perubahan tingkat nasional loh. Iya, betul. Kan? Nah, bagaimana hitungan matematikanya yang tadi itu menembus parlamentari aja masih berjuang, tiba-tiba bicara menang, gitu loh, ya kan? Nah, maka kan janji tentang SIM dan STNK ini jadi harapan palsu buat pemilih, gitu loh. Seolah memang ada kesempatan ini untuk menang, gitu ya kan? Nah, disitulah kritik saya ya PSI sama PKS kan nggak cool. Ya kan, saling mengkritik, saling apa. Tetapi kenapa di Depok cara-caranya digunakan hampir mirip gitu ya kan, gitu kan? Jadi kan itu. Nah, tapi kan kritik ini bagian dari harus dilontarkan ke publik supaya menjadi diskusi publik yang sehat, gitu ya kan? Iya dong. Nah, artinya pemilu itu kan juga kontestasi dari gagasan-gagasan, gitu loh. Kita nggak boleh diem aja, biar ada diskusi, gitu. Ya. Supaya pemilu dan kampanye pemilu itu juga bagian dari pendidikan politik bagi kita semua. Gitu. Kita itu sekarang di Depok PSI kursinya cuma 1 ya? 1 ya. Oh, jadi mungkin dia menompang ini
supaya bisa. Ya, kan memang gejala belakangan ini ada yang kita sebut sebagai kotel efek ekor jas, gitu ya. Kalau dulu kita pada saat Pak Jokowi maju itu di periode pertama, periode kedua itu ada istilah Jokowi efek, ya kan? Kemarin mereka coba mau Ganjar efek gitu ya, capres. Nah, Ganjar efek, tapi ketika mereka mungkin mereka memandang bahwa Pak Jokowi belum firm ke Ganjar, sekarang bukan Ganjar lagi yang di kampanyein, tapi tegak lurus Pak Jokowi. Ya, gitu ya kan? Gitu. Nah, itu juga yang sempat saya kritik gitu. Nah, jadi ya itu politik yang sah-sah aja sebetulnya ya. Gitu. Tapi yang terbentuk dalam pemikiran Bapak soal mereka dengan memajang fotonya Kaisang di apa? Mereka mau mengambil kotel efek itu. Gitu, untuk meningkatkan jadi 6 kursi. Sebenarnya targetnya kan lagi berjuang untuk mencapai 6 kursi itu, ya kan? Nah, artinya sah-sah aja, cuma saya pengen diskusi pemilu ini penuh dengan kampanye yang lebih substantif, lebih kritis, lebih substantif itu. Nggak hanya sekedar ngiming-ngimingin orang, ya kan? Gitu. Nah, karena gini, maka problemnya bukan Kaisang, ya kan? PDI Perjuangan nggak ada masalah dengan Kaisang untuk jadi wali kota Depok, ya kan? Gitu loh. Apalagi kami tahu Kaisang yang berasal dari Solo dan keluarganya PDI Perjuangan, maka punya kemungkinan besar untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, kan? Apalagi kalau salah di PDIP itu kalau satu keluarga itu nggak boleh beda partai. Kalau saya tahu satu keluarga inti itu ya ada semacam peraturan partai ya, bahwa satu keluarga inti itu harus satu partai, ya kan? Nah, tanpa bermaksud untuk menghalangi hak politik individu setiap orang. Tapi ini sebenarnya maksudnya daripada mendorong setiap kader, apalagi kader yang sudah diberikan penugasan itu, memastikan bahwa kaderisasi itu bermulai dari keluarga. Gitu loh. Oh iya, kan? Logikanya bagaimana Pak Ikrapani sebagai kader mengajak khalayak umum untuk milih PDI Perjuangan. Sementara anak istrinya aja nggak mau milih PDIP. Nah, itu dia. Itu pijakan berpikirnya. Itu, gitu. Nah, karena PDI sangat percaya pada proses kaderisasi. Sejak awal 2000-an itu Pak Ganjar diminta untuk bangun Badiklat, gitu, sampai terbentuk sekolah partai. Nah, itu saya aja udah 3 kali ikut sekolah partai. Sekolah partai? Terus juga kaderisasi 1 kali. Beda kayak? Beda ya. Sekolah partai itu tematik. Ya, misalnya waktu itu sekolah anggota DPRD. Penekanan di sekolah partai itu seperti apa, Pak Ikrapani, sehingga lahir namanya narasi petugas partai? Nah, begini. Coba. Saya jelaskan ya. Ini bukan pendapat saya. Ini hasil pengetahuan saya. Dan ini dapat kritik dari hal juga soal ini petugas partai ini. Oke. Ya. Bahkan Pak Ganjar pun ditekan sama Ibu Mega. Awas loh kalau nggak mau kalau nggak sebut diri petugas partai. Coba susunan di dalam pelatihan kandidat seperti apa sih? Dan orang sering nggak luput bahwa ketika Ibu Mega bilang kamu jangan ragu-ragu untuk bilang petugas partai. Karena Ibu Mega dengan terang-terangan bilang saya pun petugas partai. Ibu Ketua Umum kami Megawati Soekarno Putri adalah petugas partai yang ditugaskan oleh Kongres Partai. Jadi beliau pun memposisikan dirinya sebagai petugas partai. Nah, jadi yang di atas itu adalah partai. Partai sebagai apa? Sebagai rakyat yang berasosiasi, rakyat yang berorganisasi. Partai ini kan organisasi, ya kan? Saya mau kasih angka gini aja deh. Di Depok ini ada hampir 5.000 pengurus PDI Perjuangan, belum dengan keluarganya. Dan ada puluhan ribu lagi warga Kota Depok yang ber-KTA PDI Perjuangan. Itu rakyat bukan? Rakyat yang berorganisasi di PDI Perjuangan, ya kan? Jadi partai adalah organisasinya yang isinya rakyat yang berasosiasi secara politik, gitu loh. Nah, ngapain di situ? Setiap organisasi kan ada tujuannya, ya kan? Nah, ada azas partai, ya, Pancasila, seperti di dalam Undang-Undang Dasar, yang semangatnya itu ada di dalam pidato Bung Karno Pancasila 1 Juni, gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan-tujuan partai, ya, seperti misalnya Trisakti, ya kan Pak Jokowi juga ngomong Trisakti, ya, berdaulat secara politik. Makanya sekarang politik luar negeri kita lebih dihargai di kalangan internasional kan, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi. Freeport kita ambil, sekarang yang terakhir nikel segala macam nggak boleh, karena untuk hilirisasi itu bagian dari berdikari secara ekonomi kita. Kemudian berkepribadian secara kebudayaan.
Ya kan? Nah, lalu ujung-ujungnya dari ini semua adalah sebetulnya ya seperti yang dicantumkan di dalam konstitusi kita. Itu ada di dalam dokumen partai itu, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum, ikut dalam parlemen dunia dan seterusnya. Oke, berarti tujuan-tujuan pendirian Republik ini itu adalah menjadi bagian dokumen PDI Perjuangan. Sehingga siapapun yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan harus percaya ini, ya. Kemudian harus mau memperjuangkan ini. Jadi ditugaskan dia untuk itu. Kemudian kami dikader untuk memperjuangkan itu. Ini kami percaya bahwa ini adalah hal yang harus diwujudkan untuk kepentingan rakyat banyak. Gitu kan? Nah, kami dikader, maka kami berlomba-lomba membuktikan diri menjadi yang terbaik sehingga bisa ditugaskan untuk jadi ujung tombak nih. Di mana? Di legislatif, di eksekutif, ya kan? Nah, kemudian di struktur partai. Ini adalah 3 pilar penugasan. Nah, oke. Kembali ke soal kalau bapaknya PDI Perjuangan atau ibunya PDI Perjuangan, anak juga harus PDI Perjuangan. Itu dulu yang iris tipis-tipis dulu, Pak. Itu tadi yang saya bilang bahwa PDI Perjuangan ingin mendorong seluruh kader, ya. Jadi kaderisasi itu sekarang bukan lagi hanya tugas badiklat dan sekolah partai, tetapi juga menjadi tugas seluruh kader agar memastikan setidaknya, nah, keluarga intinya itu juga PDI Perjuangan. Berarti Kaisang dalam hal ini gitu. Bapaknya PDIP, abang PDIP, abang iparnya PDIP. Berarti kemungkinan besar juga dia harus. Iya. Kami harapkan Mas Kaisang juga di PDI Perjuangan, ya kan? Nah, apalagi berkaitan dengan Depok, target kami kan 13 kursi. Ya, 10 kursi aja. Sekarang aja dalam posisi hari ini aja kita dengan leluasa bisa mencalonkan siapa wali kotanya. Oke? Artinya seburu-buru tanpa koalisi pun PDI Perjuangan bisa memajukan. Artinya Anda nggak butuh PSI. Nah, itu saya nggak bilang gitu ya. Iya dong. Secara normatif, PDI Perjuangan itu bisa memajukan sendiri. Secara normatif, secara aturan. Oke? Nah, maka kemungkinan besar jika kecenderungan politik ini di Depok ini meminta Mas Kaisang untuk turun ke Depok, PDI Perjuangan akan menjadi kendaraan yang paling cepat gitu, ya, Ferrari sama Porsche lah gitu, kan? Itu udah cukup. Karena dengan leluasa, apalagi kalau tahun 2024 kita bisa mencapai target 13 kursi. Apa salahnya kalau begitu? Kalau memang PDIP menginginkan kadernya Kaisang jadi wali kota, ada orang partai berbaik hati ingin juga ikut nimbrung, kenapa rupanya? Nah, ya memang yang kita kritik kan bukan bahwa PSI mendukung Kaisang, tetapi caranya berkampanye yang saya kritik ya waktu itu ya. Caranya berkampanye. Bagi kami ya menguntungkan. Siapapun partai yang mengkampanyekan Ganjar misalnya, ya menguntungkan. PDI Perjuangan. Jadi PSI pun mengkampanyekan Kaisang pun menguntungkan. Lah iya, gitu loh. Nah, cuma ya. Kan kemarin ini yang saya kritik soal PSI menang, Kaisang wali kota. Seolah-olah PSI menang menjadi syarat buat Kaisang jadi wali kota. Atau ini ada hubungan sebab akibat. Makanya ini apa maksudnya? Atau, nah walaupun sebenarnya kan PSI bawa Kaisang supaya, Kaisang dimunculkan supaya ada efek suara ke PSI. Gitu ya kan? Nah, kalau misalnya dia bilang PSI mendukung Kaisang, siapa yang bisa larang? Ya kan? PSI mendukung Kaisang. Tapi kalau memang suara PDIP nggak digerus, rasanya nggak ada masalah juga lah. Kalau suara PDIP-nya nggak digerus gitu ya kan? Ya, kalau itu kan gini loh. Kalau itu kan soal apa ya? Soal bagaimana kita bekerja dan membuktikan kepada warga Kota Depok. Ya. Emang kalau tadi Pak Ikrapani sebut ke depan ini kita namanya politik adu gagasan, bukan lagi iming-iming. Emang di Depok PDIP kalau seandainya memajukan Kaisang, gagasan apa yang mau di? Nah, jadi gini, selama 4 periode, ini kaitannya pilkada ya, kaitannya pilkada kan, bukan pileg kan, hubungannya dengan Kaisang. Ya. Selama 4 periode ini, kami belajar banyak di mana sebetulnya masalah Kota Depok, okay? Dan bagaimana solusi-solusinya.
Karena kami juga belajar dari, misalnya nih, bagaimana Kabupaten Banyuwangi dalam 8 tahun bisa menumbuhkan wisatawannya sampai hampir 1000% hanya dalam 8 tahun. Ya. Sehingga pendapatan warganya dari 23-an juta menjadi 40-an juta lebih hanya dalam 8 tahun. Okay. Gimana Semarang dari kota yang tadinya kotor dan sebagainya, tiba-tiba belum 10 tahun sudah dinobatkan menjadi kota tujuan wisata terbersih di Asia Tenggara. Yang paling luar biasa adalah bagaimana Surabaya ketika dunia lagi global warming, Surabaya malah bisa menurunkan suhu kotanya 2 derajat rata-rata setiap tahun. Dunia lagi global warming, khawatir lagi pemanasan, dia malah bisa nurunin suhunya. Belum lagi kita bicara bagaimana Solo dirubah oleh Pak Jokowi. Tadi yang saya bilang, Banyuwangi, Semarang, Surabaya, Solo, itu kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Gitu, ya kan? Nah, jadi kami dalam konteks Depok belajar dari kota-kota lain. Sebetulnya di kota-kota ini nggak ribet. Ya, kalau bahasa kita nggak ribet. Ya, saya nggak bilang mudah, ya, tetapi bisa disederhanakan sehingga bisa selesai soal-soalnya. Nah, yang absen di Depok bukan soal ketiadaan ide. Yang absen di Depok itu adalah kepemimpinan, ya, yang bisa memberikan inspirasi dan memastikan setiap tujuan bisa dicapai secara maksimum, gitu ya. Nah, itu yang absen di Kota Depok. Gitu. Nah, sekarang kan sehebat apapun ide seorang pemimpin daerah, yang ngerjain bukan dia sendiri. Ada ASN-nya, ada birokrasinya. Bisa nggak dia memaksimumkan kerjanya? Kalau Risma sama Ahok kayaknya marah-marah, kan? Kalau Hedi kayaknya lain lagi, kan? Pak Jokowi lain lagi. Tetapi kepemimpinan yang bisa memberikan inspirasi dan memastikan setiap institusi pemerintah kota ini bekerja semaksimum mungkin, itu kita ya. Apa sosok Kaisang bisa menjawab dari persoalan Depok yang Bapak uraikan? Ya, jadi gini. Oke. Orang perlu bukti kan? Ya. Nah, kemarin ada saya diwawancara di TV itu dan tanya, kan ini nggak ada pengalaman, minim pengalaman. Diagnosa terhadap persoalan ini pun kok bicara geografi demografinya ini. Dia minim pengalaman. Saya bilang, Mbak, nggak ada yang kenal Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nggak punya pengalaman sama sekali dalam memimpin kota. Ya. Tapi PDI Perjuangan percaya Pak Jokowi dan kami kawal 2 periode di Solo. Hasilnya, ya the rest is history, ya kan, kita tahu bahwa sekarang jadi presiden. Gitu. Ya. Bahkan kayak Pak Azwar Anas di Banyuwangi tadi saya bilang, Pak Hendi, itu juga awalnya nggak punya itu. Tetapi yang kita didik adalah di partai ini adalah leadership. Yang kita kawal itu leadership, kepemimpinan. Orang-orang ahlinya kan banyak di sekitar wali kota, tapi dia bisa mimpin nggak orang-orangnya? Dan pastikan dia punya sikap, dia punya integritas, dan dia punya kepemimpinan. Nah, Mas Kaisang punya nggak? Ya punya lah. Orang dia ngelola bisnisnya dari 0 sampai sekarang sebesar ini. Kalau dia nggak punya kepemimpinan, nggak bakal besar. Ya kan? Punya. Nah, masalahnya sekarang warga Depok, sejauh mana warga Depok menginginkan perubahan itu dan menginginkan Mas Kaisang untuk ada di Kota Depok, ya kan? Kaisang datang, ada yang meradang nggak? Ya banyak lah pasti. Jadi saya bikin judulnya Ikrapan Hilman, Kaisang datang banyak yang meradang gitu. Ya pasti ya ada lah, pasti banyak. Dan ada yang minimal ada yang meradang lah. Yang saya inginkan, yang saya bayangkan kalau Kaisang datang, maka pertama-tama adalah yang kita tertibkan adalah birokrasi. Jadi kalau saya mau tanya ini, apa sih Pak catatan kritis Bapak soal Depok ini? Makanya lahirlah nanti pemimpin. Tadi itu kepemimpinan ya. Iya, catatan kritis Bapak coba. Tipis-tipis dulu catatan kritis. Misalnya Margonda. Oke. Ya kan, Margonda. Ya. Salah satu contoh gimana kota ini dibangun. Dibangun miliaran uang buat bangun puluhan miliar uang buat bangun trotoar. Ya, dibangga-banggakanlah trotoar itu.
Ya. Ya. Bung kan orang Depok. Ya. Tahu bahwa Margonda adalah pusat bisnis. Ya kan? semua, isinya ruko, mall, apa segala macam, toko, ya kan, restoran segala macam. Maka orang datang ke sana. Ya. Parkir di situ. Ya kan? Nah, ketika ini mau dibikin trotoar, harusnya terpikir nggak ini orang-orang ini kalau misalnya parkir di mana? Mesti kita pikirin nggak? Harus dong. Iya kan? Di mana parkir mobilnya? Namanya juga wisatawan. Tapi kan ini nggak dibangun dulu, baru kemudian wali kota bilang karena banyak yang parkir di trotoar, kami akan melakukan kajian tentang parking on street. Emang nggak kepikiran? Kalau saya bangun ini orang-orang parkir di mana ya? Baru sekarang dia terpikir, iya ya orang jadi pada parkir di situ. Kita nanti bikin kajian dulu parking on street dan kantong-kantong parkir. Ya? Nah, itu satu soal. Tapi kemudian diperburuk lagi soalnya. Hari ini pemerintah kota mengajukan raperda tentang utilitas, ya, karena ada peraturan perundangan di atas ya. Jadi kayak kabel telepon, kabel listrik, kabel optik, ya, buat internet segala macam itu harus masuk ke dalam. Nggak boleh berkeliaran di atas-atas. Bung tahu sendiri gimana kusutnya kabel-kabel di Margonda. Berarti kalau perda ini diketok, ini perda nih usulan Pemkot nih. Perda ini diketok. Yang di Margonda yang di atas yang kusut itu harus masuk ke bawah nggak? Harus masuk ke bawah kan? Konsekuensinya apa? Itu trotoar dibongkar lagi, Bos. Ini sistematikanya gimana gitu ya? Nggak terstruktur banget. Ada gini, dalam metodologi ilmiah ya, banyak hal, tapi yang paling dasar aja, logis, sistematis. Itu aja nggak terpenuhi dalam membangun kota ini. Ya kan? Nah, baru yang ini aja di permukaan aja nih. Kenapa begitu? Ya jangan tanya masalah. Nah, itu satu yang tipis-tipis nih. Nah sekarang gini, jangan-jangan cara berpikir kayak begini nih, ya, ada cara berpikir yang umum dilakukan di berbagai tempat pembangunan di Kota Depok. Mengingat sampel yang tadi itu ya. Misalnya gini, tahun 2020 atau tahun 2021 di rapat badan anggaran saya pernah cek 63 kelurahan melakukan program pelatihan menjahit. 63 kelurahan, semuanya sama menjahit. Lalu saya tanya, kenapa menjahit semua? Iya. Emang di dalam RPJMD kita ada tertulis bahwa Depok akan menjadi sentra garmen. Sehingga kalau pembangunan industri garmen itu muncul di Kota Depok, kita punya tenaga kerja yang siap pakai. Mendingan pelatihan jus belimbing mungkin lebih. Padahal enggak. Nah, persis itu yang pernah saya omongin. Kita ini dari kota belimbing, cyber city, smart city, sekarang smart and green city, ya kan? Saya bilang ini pada ngerti nggak sih maksudnya ini apa smart and green city ini apa? Bagi saya lebih baik kita tetap kota belimbing. Iya betul, penghijauan. Tapi kita pastikan dalam 10 tahun seluruh Indonesia kalau ngomong belimbing ingatnya Kota Depok. Iya, jadi belimbing ya. Bukan cuma Depok ini tempat ditanamnya belimbing yang khas, tetapi juga ada sentra industri turunan dari belimbing itu. Ya, bukan cuma makanan, ternyata belimbing juga bisa dijadikan kosmetik. Serat belimbing bisa dijadikan tekstil. Dan di Depok didirikan pusat riset belimbing nasional. Misalnya gitu ya kan? Nah, artinya itu yang nggak dilakukan di Depok. Nggak ada kepemimpinan yang mampu memastikan idenya itu bisa dieksekusi dengan baik dan maksimum. Seperti bagaimana Azwar Anas merubah Banyuwangi dari kabupaten tempat mampir orang numpang mampir kalau mau ke Bali, ya, kabupaten yang kenal dengan santet, ya kan, angker, jadi tujuan wisata yang luar biasa. Kembali ke Kaisang dulu. Ini Bu Puan, saya baca di berbagai media udah memberi sinyal positif. Mas Kaisang kalau mau maju di Depok, PDIP Perjuangan akan banyak silakan. Gitu. Ini kita mau sambil minum bagaimana? Ya. Lanjut. Coba iris tipis-tipis dulu soal itu. Ya, artinya kan PDIP, saya sudah bilang nggak pernah ada penolakan oleh PDIP Perjuangan dari mulai tingkat DPC, DPD sampai DPP partai tentang kemungkinan Kaisang untuk berkontestasi di Depok. Udah ngalir ke sel-sel partai di Depok ini belum ini. Kalau soal ide itu udah sering kami bicarakan. Tapi instruksi kepada kami adalah
fokus dulu pemenangan partai, pemenangan pileg dan Oh, iya. pilpres. Struktur. Iya dong. Jangan kayak cerita kabel tadi, bangun trotoar, baru Iya. bongkar lagi, itu kan jatuh struktur ya kan? Ya. Kita sibuk ngomongin pilkada Depok, tiba-tiba Pilihnya- kursi turun jadi 7. Apakah Nggak bisa kenyongan? nyalonin buat Iya, apa? iya, betul. Itu dulu. Gitu. Ya. Artinya kalau kursi PDI Perjuangan sesuai dengan target 13, nggak ada pun partai yang mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, kita tetap bisa majuin Mas Kaisang. Gitu kan? Iya. Misal itu ekstrim, tetapi kami percaya bahwa Depok ini nggak bisa dibangun secara eksklusif, harus inklusif, harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholders, ya kan? Gitu. Jadi terakhir ini komunikasi dengan teman-teman PSI ada nggak sih setelah ada sedikit ini? Ada, ya kami kan sebetulnya gini, ya, kritik itu satu soal. Gitu. Jadi kritik itu satu soal, tapi hubungan personal itu soal lain, gitu, ya kan? Nah ini yang, ya kalau dalam berpikir kan kita nggak bisa basa-basi. Nggak, soalnya Pak Ikra Pandi juga balas lewat medsos video juga katanya mau kemana nih, mau ngeband dulu nih, mau nyanyi dulu nih gitu, ya kan? Ini kan itu juga kan satir juga itu. Jadi jangan Pak Ikra Pandi mau manggung, mau ngeband, nggak cocok jadi politisi. jadi mendingan jadi penyanyi aja. Kayak Mas Giring gitu. Mas Giring jadi ketua umum PSI. Itu salah satu kader PSI yang bisa ditawarkan oleh PSI, ya kan? Ini kenapa harus kader lain sebenarnya? Kan? Kayak Sang Giring misalnya. Oh.